Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesehatan, dan masih memberikan kita umur panjang. Mungkin kita terus bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada diisi dengan ketaatan dan juga diisi dengan amalan-amalan soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dipahami bahwasanya majelis seperti ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis saking Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah, yatluna alaihi kitabullah, dan dibacakan ketika itu kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengkaji kitab tersebut saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga akan diberikan rahmat. Yang pertama ketenangan, yang kedua diberikan rahmat. Wa haffathumul malaika, dan majelis tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang berada di majelis semacam ini di sisi makhluknya yang mulia, yaitu di sisi penduduk langit dan bumi, dan juga para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ini majelis yang mari kita jadikan untuk meningkatkan ilmu kita dan semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha meninggalkan majelis-majelis yang tidak manfaat atau majelis-majelis yang di dalamnya itu penuh dengan maksiat atau penuh dengan dosa. Ibu-ibu kalau pagi-pagi hari seperti ini, kalau mungkin gak ada majelis, mungkin sebagian sibuk dengan majelis-majelis yang gak manfaat, cuma ngumpul-ngumpul dan akhirnya bukan cerita tentang ilmu, bukan membicarakan tentang ilmu, bukan membicarakan tentang Quran, bukan membicarakan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau berada dalam majelis seperti ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibukkan dengan kebiasaan, mohon maaf ibu-ibu. Soalnya curhat ibu-ibu yang lainnya itu banyak sekali. Curhatannya kalau di majelis yang lainnya majelis yang penuh dengan isu dan gosip. Maka kalau berada di majelis ini berarti sudah mengurangi waktu-waktu semacam itu. Kata Ibnul Qayyim, kita itu waktu kita ada dua macam. Kalau tidak diisi dengan hal yang bermanfaat, maka pasti diisi dengan hal yang sia-sia. Jadi cuma dua waktu saja. Kalau tidak diisi dengan hal yang manfaat, maka yang ada diisi dengan hal-hal yang sia-sia atau hal yang penuh dengan maksiat di dalamnya. Maka kurangi majelis-majelis semacam tadi. Kalau tidak ada majelis semacam ini, maka ganti dengan kumpul dengan orang-orang soleh, atau melihat sekarang sudah ada TV-TV Islami, atau lebih canggih lagi ada medsos, ada media sosial yang lebih manfaat juga, bisa kita gali ilmu dengan mudah. Maka kita manfaatkan semacam itu. Saya sarankan pada ibu-ibu sekalian, sebelum saya masuk dalam materi ini, ada
suatu majelis di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi sama dengan ibu-ibu saat ini. Allahumma sholli. Terjadi seperti di masa ibu-ibu saat ini, yaitu ada juga majelis-majelis gosip saat itu, dan yang menjadi bahan pembicaraan itu bukan orang lain namun istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Aisyah radhiyallahu anha itu punya masalah, dan nanti silakan ibu-ibu kaji tentang hal ini, nanti kaji lebih jauh dalam kitab tafsir, yaitu tentang pembahasan dari surat An-Nur, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-20. Itu diceritakan tentang gosip yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam peperangan. Aisyah radhiyallahu anha itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam peperangan. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya menggilir istri-istri beliau. Beliau itu undi siapa di antara istri-istri beliau tadi itu yang diajak pergi bersafar. Nanti kalau istri yang pertama itu beruntung, ya itu yang diajak, dan beliau gilir seperti itu istri-istrinya yang ada. Nah, saat itu gilirannya Aisyah radhiyallahu anha untuk pergi bersafar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah saatnya pulang ke Madinah lagi, kembali dari peperangan. Aisyah radhiyallahu anha kemudian ketika itu berhenti di tengah jalan, dan saat itu Aisyah radhiyallahu anha diangkut, dibawa oleh para sahabat pakai tandu. Seperti mungkin lihat di dalam kisah-kisah Pangeran Jenderal Sudirman, itu diangkat dengan tandu seperti itu. Aisyah dilayani dengan diangkat dengan tandu. Saat itu turun di tengah jalan, Aisyah tunaikan hajatnya. Setelah tunaikan hajatnya, Aisyah mau pergi kembali ke tandunya tadi. Namun saat itu Aisyah radhiyallahu anha merasa ada sesuatu yang dia miliki itu hilang. Aisyah itu punya kalung. Kalungnya disebut dengan mirjan az-zifar. Saat itu Aisyah terasa kalungnya itu jatuh, dan dia tinggalkan tandunya tadi, dan dia pergi lagi cari perhiasannya yang ada. Ketika Aisyah itu pergi mencari perhiasannya, saat itu sahabat-sahabat yang bawa tandu tadi ini merasa Aisyah sudah di dalam. Kenapa yang mikul tandu tadi merasa Aisyah sudah di dalam? Aisyah ceritakan bahwasanya dulu kami para sahabat wanita dahulu itu keadaannya itu kurus-kurus. Keadaannya itu kurus-kurus, sehingga di dalam tandu dengan tidak di dalam tandu beratnya sama. Ibu-ibu saat ini bagaimana? Ini waktu Aisyah itu masih belia, awal-awal menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kurus. Dan waktu itu memang Aisyah punya kebiasaan biasanya lomba lari dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu Aisyah itu menang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalah terus kalau lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Namun ketika Aisyahnya sudah tambah lemu, sudah tambah gemuk, ketika tambah umur, ya seperti ibu-ibu saat ini, ya. Ketika itu lomba lari dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akhirnya mengalahkan Aisyah. Rasul katakan, ini saya balas yang dulu saya pernah kalah, karena Aisyah memang tambah gemuk ketika itu. Nah, taruhlah tenda tadi, dipikul, ini kayaknya Aisyah sudah di dalam. Kenapa orang-orang yang di dalam, orang-orang yang mikul tenda tadi, tandu tadi, itu tidak tanya-tanya terlebih dahulu? Karena asalnya berbicara dengan wanita ketika itu, apalagi dengan istri Nabi SAW, asalnya tidak boleh. Untuk menjaga fitnah, biar tidak terjadi yang bukan-bukan. Jadi mereka cuma perasaan saja, ini sudah lama, ini kayaknya Aisyah sudah di dalam, ayo kita jalan. Tandunya tadi sudah sampai di kota Madinah. Aisyah ketinggalan di situ. Ketika balik, Aisyah lihat, ya Allah, mereka sudah pergi. Dan ketika itu saat tandunya tadi sudah pergi, Aisyah duduk nangis di situ. Dan perasaan dia, saya tetap di sini sajalah. Saya yakin nanti tandu tadi nanti bisa kembali. Karena nggak mungkin mereka tinggalkan saya sendiri. Rasul tahu kalau istrinya ketinggalan juga, pasti Rasulullah marah.
Maka Aisyah tetap tunggu di situ, duduk terus. Dan tadinya sudah sampai di kota Madinah. Kasihan sekali kan ibu-ibu, gak ada HP, gak ada apa-apa juga untuk kontak Aisyah. Ya sudah ditinggal istri Nabi SAW tadi. Akhirnya ada seorang sahabat yang juga telat. Dia berada di belakang, namanya Sofwan. Sofwan itu berada di belakang. Dia jalan-jalan, kemudian lihat, oh ini kayaknya Aisyah. Saya tahu ini Aisyah karena dulu sebelum Aisyah itu mengenakan hijab, sebelum memakai jilbab seperti saat ini, saya tahu ini adalah Aisyah. Maka ketika itu dia juga nggak banyak ngomong dengan Aisyah. Dia cuma berikan isyarat, unta yang dia bawa dia turunkan. Kemudian dia beri isyarat, Aisyah silahkan naik di atas unta ini. Tanpa ngomong sama sekali, dia tuntun untanya tadi, membawa Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, sudah ada berita isu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu telah berselingkuh dengan Sofwan. Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Tersebarlah berita bohong tadi. Namun Aisyah setelah sampai di kota Madinah, Aisyah jatuh sakit. Selama 1 bulan Aisyah nggak keluar rumah. Rasulullah SAW sudah dengar berita ini bahwasanya Aisyah dituduh selingkuh oleh orang-orang yang ada. Gosipnya sudah tersebar di mana-mana, jadi bahan gunjingan di mana-mana. Namun Aisyah sendiri di dalam rumah tidak tahu berita itu, nggak ada yang beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena memang kehormatan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga. Tidak boleh sembarangan nyebar isu untuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman, apalagi istri yang dekat dengan Nabi SAW, dan beliau yang jadi istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gosip di mana-mana, isu di mana-mana. Jadi di majelis-majelis itu semua ngomongkan, oh Aisyah itu kemarin telat datang ke kota Madinah, itu dia habis selingkuh dengan Sofwan. Barulah kemudian ketika itu setelah 1 bulan Aisyah itu mulai pulih, kemudian keluar. Ketika itu dia ketemu dengan seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Mistah. Ummu Mistah itu, Ummu itu artinya anaknya bernama Mistah. Dan ketika itu Mistah ini jadi tanggungan Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah, diberikan nafkah setiap waktunya. Diberikan nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq, bapak dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Ummu Mistah jalan dengan Aisyah. Tak tahunya ketika itu Ummu Mistah jatuh. Lalu Ummu Mistah itu nggak sadar, kemudian ngomong, celaka Mistah. Aisyah tanya, kenapa kamu sampai mencela anakmu sendiri? Mohon maaf, saya memberitahukan kepadamu wahai Aisyah, kamu selama sebulan ini sudah digosipkan. Digosipkan apa? Selingkuh. Kamu selama 1 bulan ini sudah digosipkan selingkuh. Maaf, saya memberitahukan hal ini karena ini sudah tersebar di mana-mana. Aisyah berarti selama 1 bulan gak mendengar berita ini. Aisyah yang tadi sudah mulai pulih tambah jatuh sakit. Tambah jatuh sakit, dan dia baru sadar, oh ternyata ini yang jadi sebab Rasulullah SAW tidak pernah datang ke rumah dekati saya ketika saya sakit seperti ini. Rasulullah SAW juga tidak pernah jenguk Aisyah. Cuma ada ala kadarnya sajalah, kata Aisyah. Rasulullah datang cuma salam, setelah itu pergi lagi. Cuma tanya keadaan, gimana keadaanmu? Sudah tambah sehat apa belum? Rasulullah SAW pergi lagi. Gak berlama-lama dengan Aisyah, karena gosip ini juga Rasulullah SAW termakan dengan gosip tersebut. Maka saat itu solusinya cuma satu. Aisyah masalahnya ini harus diselesaikan dengan menunggu wahyu. Tunggu wahyu itu turun. Selama itu Aisyah radhiyallahu anha nangis terus. Satu malam ketika dia dengar berita ini, dia nangis sampai pagi. Gak terima ketika itu dia digosipkan. Lantas untuk memulihkan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha minta izin pada Rasulullah SAW. Minta izin untuk ketemu dengan kedua orang tuanya. Ini pelajaran yang penting bagi ibu-ibu sekalian.
untuk bertemu dengan orang tua saja. Kalau sekarang sudah punya suami, hendaklah minta izin pada suami. Padahal orang tua sendiri. Aisyah minta izin. Apalagi kalau cuma mau ngaji seperti ini, nggak terlalu wajib seperti dengan orang tua tadi. Ya, Aisyah ketika itu minta izin pada Rasulullah. Rasulullah SAW, saya minta izin ketemu dengan orang tua saya. Kemudian dia curhat kepada orang tuanya, saya digosipkan seperti ini. Dengan bapaknya dia beritahu, dengan ibunya juga dia beritahu. Sampai ketika itu dia diam di rumah orang tuanya, tunggu sampai wahyu itu turun. Dan Rasulullah SAW ketika itu yang terjadi pada Rasul, untuk mengatasi gosip ini, Rasulullah SAW kumpul orang-orang dekatnya. Di antaranya ketika itu kumpul Usama bin Zaid dan juga Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW minta tanggapan, sekarang saya ingin ceraikan Aisyah ataukah tidak. Padahal masalahnya belum selesai, belum bisa dipastikan ini selingkuh ataukah tidak. Namun Rasulullah SAW sudah minta pertimbangan. Usama, bagaimana menurutmu, saya ceraikan Aisyah ataukah tidak? Rasul minta juga kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya ceraikan Aisyah radhiyallahu anha ataukah tidak? Agak sedikit bertentangan antara Usama dengan Ali. Usama itu mengatakan, tidak mungkin istrimu itu selingkuh wahai Rasulullah. Minta pertimbangan pada Ali. Ali katakan, kalau kamu ceraikan Aisyah saat ini, engkau bisa mendapatkan pengganti yang lain. Rasulullah SAW belum putuskan. Rasulullah SAW kemudian naik mimbar, kemudian berkhutbah lagi, menyampaikan nasihat lagi kepada jamaah yang ada. Beliau tanya lagi pada jamaah, kira-kira yang pantas untuk saya tentang masalah ini, saya selesaikan masalahnya seperti apa? Ada yang bisa menolong saya? Maka akhirnya Aisyah sedih. Dalam waktu yang lama turunlah surat An-Nur ayat 11. Turunlah surat An-Nur ayat 11. Ketika itu turun ayat tersebut, isinya bahwasanya Aisyah itu tidak selingkuh. Aisyah benar-benar tidak selingkuh. Dan ayat ini memang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Bahwasanya orang-orang yang mendatangkan berita dusta bahwasanya Aisyah itu telah berselingkuh, itu adalah golongan di antara kalian. Jadi orang-orang yang hidup di tengah Nabi SAW juga, gosipnya tersebar, yaitu di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah katakan, la tahsabu syarran lakum. Mungkin engkau merasa wahai Aisyah itu memang jelek bagimu. Bal huwa khairul lakum. Namun sebenarnya sejatinya itu adalah baik untukmu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Ingat, setiap orang yang berbuat dosa itu nanti akan dibalas. Yang tadi nyebar berita-berita yang enggak benar semuanya nanti akan dibalas. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian dari menyebar gosip ini, maka dia juga nanti akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Ayat ini turun, Aisyah tahu ayatnya ini ditujukan untuknya. Rasulullah SAW tahu juga bahwasanya ini juga berita ayat yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berarti berita gosip tadi tidak benar. Seandainya benar, berarti yang terjadi nanti Aisyah diceraikan. Namun ini tidak benar. Maka berarti orang-orang yang nyebar tadi, ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya yang menyebar berita ini berarti semua tertutup mulutnya, karena Allah sudah buktikan langsung Aisyah itu tidak berselingkuh. Dan perlu dipahami ibu-ibu, seandainya ini diterapkan hukum Islam, kalau orang itu gosipkan saja dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka hukumannya orang ini yang membuat berita dikenakan hukuman qadzaf. Qadzaf itu apa? Dikenakan hukuman sama nina jaldah, dikenakan hukuman cambuk 80 kali. Dikenakan hukuman cambuk 80 kali. Ini enggak sembarangan. Berarti hati-hati dalam masalah menyebar suatu berita. Kalau ini kaitannya dengan kehormatan orang lain, kita bicarakan seperti ini saja. Ini kalau ada hukum Islam di sini, tengah-tengah kita terapkan seperti ini, maka hukumannya tadi 80 kali cambukan. Dan memang diterapkan oleh Nabi SAW
hukum ini tadi, namun Abdullah bin Ubay bin Salul selamat. Ada beberapa alasan para ulama, di antara alasannya karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang tokoh, masalahnya kalau dia dihukum pengikutnya bisa marah. Jadi Nabi SAW tidak mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul, dan beberapa sahabat, ada laki-laki, ada perempuan ketika itu dikenakan hukuman qadzaf tadi 80 kali cambukan. Kesimpulannya, kurangi majelis-majelis yang tidak bermanfaat. Ya, akibatnya ini cuma omongan saja. Ini semuanya perkara yang kembali pada mulut. Maka Nabi SAW memang ingatkan pada kita kalau ingin selamat dan ingin masuk surga gampang, cuma jaga dua hal. Yang pertama, jaga mulut, jaga omongan. Yang kedua, jaga kemaluan. Dua hal ini saja. Karena faktor terbesar orang itu paling banyak masuk neraka dua ini. Yaitu yang pertama, mulut, gara-gara mulut, gara-gara omongan. Yang kedua, gara-gara kemaluannya, tidak bisa menahan syahwat. Dan hawa nafsu itu asalnya dari dua hal ini. Maka jaga baik-baik. Kalau kita berada dalam majelis semacam ini, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang penuh berkah dan kita terhindar dari majelis-majelis yang tidak bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan tentang masalah fikih wanita. Terakhir yang kita bahas tentang apa, ibu-ibu? Pertemuan bulan lalu tentang apa? Apa kemarin? Kemarin banyak nanya kok tentang berhias diri bagi wanita. Sudah paham hukum itu ya? Ya, sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Sekarang kita beralih hukum seputar wanita juga. Ini kaitannya dengan darah wanita. Hukum seputar darah wanita. Permasalahan ini sangat-sangat penting sekali ibu-ibu pahami, karena sampai saat ini pun mungkin ada yang tidak memahami hukum seputar darah. Masih tanya-tanya kalau punya kasus macam ini, ya, masih bingung lagi, ini saya sholat apa enggak, ini saya puasa atau tidak. Sehingga masalah ini perlu dipahami. Yang jelas ibu-ibu sekalian, ya, apapun segala sesuatu yang jelas harus didasari dengan ilmu. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima itu pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Beliau pernah mengatakan, orang yang beribadah, beramal tanpa didasari dengan ilmu, cuma asal amal saja, nggak tahu ini dasarnya dari mana, ayat Al-Quran menyebutkan bagaimana, tidak tahu dasarnya juga dari hadis seperti apa, maka kata beliau, hanya ada kerusakan yang dia perbuat dan dia tidak mendapatkan kebaikan. Kalau orang itu beribadah, beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka yang ada cuma kerusakan dan dia tidak mendapatkan kebaikan. Atau tadi dikatakan oleh Umar bahwasanya kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada kebaikan yang dia peroleh. Contoh saja, ya, kalau kita melaksanakan ibadah misalnya sholat, kita sudah bertahun-tahun melaksanakan sholat, berpuluh-puluh tahun melaksanakan sholat, kadang kita tidak memahami bahwasanya ini ada dasarnya ataukah tidak, atau minimal kita tahu ini salah ataukah tidak. Contoh misalnya dalam hal sholat, ya, saya tidak membahas tentang masalah perselisihan di sini, namun tentang hal-hal yang ada yang keliru dalam hal ini, namun tidak mau luruskan. Contoh Nabi SAW pernah ingatkan cara sholat yang disebut sholat muhtasiron. Kita asalnya kalau sedekap ibu-ibu, sedekap begini, di dada atau turun sedikit di perut, atau minimal itu di pusar. 3 cara ini dibolehkan. Namun ada satu cara yang Nabi SAW itu ingatkan, sedekapnya itu di sisi kanan sini atau di sisi kirinya. Ini Nabi SAW katakan,
beliau itu melarang sholat dalam keadaan muhtasiran, keadaan sholatnya seperti tadi. Sebagian ibu-ibu atau sebagian jamaah ada yang sholatnya masih seperti ini. Ini padahal tidak dibolehkan, dilarang oleh Nabi SAW secara khusus. Ada juga yang saat di dalam sholatnya, kalau kita sholat berjamaah, aturannya kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh kita menyelisihi imam. Kalau ibu-ibu berjamaah, artinya tidak boleh menyelisih imam. Kita tidak boleh lebih cepat daripada imam, dan juga tidak boleh sangat-sangat lambat dibanding imam. Dan kesalahan yang biasanya dilakukan sebagian jamaah, imamnya itu belum turun sujud, dia sudah ada sujud di bawah duluan. Yang lainnya imamnya baru Allahu Akbar, baru mau turun, dia sudah duluan di bawah, berarti mendahului imam. Ini nggak boleh. Sampai Nabi SAW itu pernah mendoakan, mudah-mudahan orang yang mendahului imam ini kepalanya jadi kepala keledai, karena mendahului imam. Satu lagi yang tidak dibolehkan lagi, terlalu lambat dari imam. Terlalu lambat, artinya asalnya kita kalau mengikuti imam, imam gerak Allahu Akbar, kita langsung ikut lagi Allahu Akbar. Contohnya biasanya ini terjadi ketika sujud terakhir. Imam sudah duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar. Masih ada sebagian jamaah sujudnya itu dibuat lama, imam sudah mau salam, baru dia bangkit, Allahu Akbar. Sangat-sangat telat dari imam. Kalau dia sampai ketinggalan satu rukun atau bahkan dua rukun, dia itu ketinggalan, saya khawatir sholatnya itu batal. Dikhawatirkan sholatnya itu batal. Maka harus pahami aturan-aturan, dasari dengan ilmu terlebih dahulu. Maka butuh ngaji, butuh nambah ilmu terus. Gak sembarangan kita itu beribadah. Kalau tadi itu semuanya asal-asalan karena gak pernah ngaji, karena gak pernah berada dalam majelis ilmu, gak diingatkan seperti ini tahu ini larangan-larangannya. Nah, maka wajib waspada ketika kita sholat. Ini larangan-larangan ini kita wajib untuk menjauhinya. Nah, adapun kaitannya dengan darah pada wanita, kesimpulannya dari dalil-dalil yang ada, darah yang kena hukum itu ada 3. Darah yang kena hukum bagi wanita itu ada 3. Yang pertama disebut darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadhah. Yang ketiga darah istihadhah. Saya ulang, yang pertama darah haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Dari 3 darah ini yang ibu-ibu nggak pernah dengar yang mana? Yang ketiga. Padahal ini kasusnya ibu-ibu itu yang ketiga ini. Kasus ibu-ibu itu kebanyakan yang ketiga. Kalau yang pertama, kedua sudah biasa. Masalah-masalah yang ada itu pada yang ketiga. Harusnya yang ketiga ini dikaji lebih banyak. Haid nifas itu biasa. Nifas kapan terjadi? Setelah melahirkan. Kalau lagi buka 1, buka 2, sampai buka berapa? Sampai buka berapa ibu-ibu? 10. Itu darah apa namanya? Nifas, pengertian nifas. Nifas itu asalnya pengertiannya itu melahirkan. Berarti kalau belum keluar, anaknya itu belum keluar, berarti belum disebut darah nifas. Ini menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Sehingga kalau baru buka 1, buka 2, walaupun sakit nggak ibu-ibu? Bahkan marahin suami juga kan? Suami nanya-nanya gimana keadaannya, sudah tahu sakit masih nanya lagi. Ya. Sakit seperti itu pun tetap punya kewajiban sholat. Darah yang keluar bukan darah nifas, masuk darah yang ketiga. Darah apa tadi? Istihadhah. Lagi ngerti toh darah istihadhah sekarang?
Coba, darah nifas itu para ulama katakan ketika bayi itu keluar atau setelah bayi itu keluar, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Kalau darah haid, normal enggak kalau wanita itu punya darah haid? Normal enggak? Kalau enggak datang bulan malah khawatir. Kecuali bagi yang ingin punya momongan, ya. Namun kalau enggak datang bulan sudah lama, atau ada seorang remaja belum juga datang bulan, nah orang tuanya sering nanya, kok belum juga? Berarti ini darah normal. Ya, darah normal punya ciri-ciri yang khusus. Ibu-ibu lebih memahami hal ini dan keluar pada waktu tertentu, dan kalau punya siklus rutin maka akan keluar sesuai dengan siklusnya tadi, sesuai dengan jadwalnya. Kecuali bagi yang pakai program keluarga berencana, ada yang dengan suntik lah, ada yang dengan pil, macam-macam. Terganggu nggak siklus haidnya? Terganggu atau tidak? Terganggu. Bahkan dalam 1 tahun mungkin cuma sekali keluar. Itu pun mungkin keluar dalam bentuk flek saja. Ya, keluar dalam bentuk flek saja. Intinya darah haid ini pembahasannya adalah untuk darah yang normal. Kalau darah nifas itu keluar setelah melahirkan. Darah istihadhah adalah darah yang tidak normal, disebabkan karena penyakit atau mungkin karena keguguran. Namun kegugurannya di bawah 4 bulan. Kegugurannya itu di bawah 4 bulan. Kalau kegugurannya di atas 4 bulan, itu masuk nanti dalam hitungan darah nifas. Namun kalau kegugurannya ketika 2 bulan, ketika 3 bulan, itu masih darah istihadhah. Kenapa kok dibedakan 4 bulan, di bawah 4 bulan dengan di atas 4 bulan? Karena kalau sudah kandungan 4 bulan, kata Nabi SAW, yunfakhu fihi ruh, malaikat datang untuk meniupkan ruh dalam kandungan tersebut. Jadi sudah memiliki ruh. Kemudian malaikat ketika itu tetapkan atas perintah Allah, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin aw sa'id. Allah perintahkan untuk tetapkan rizkinya bagaimana, rizkinya bagaimana, wa ajali, ajalnya kapan, wa amali, amalannya seperti apa, apakah dia jadi orang yang bahagia ataukah nanti jadi orang yang sengsara. 4 hal ditetapkan, dan berarti sudah punya ruh di sini, dianggap seperti manusia. Maka saat itu ketika wanita keguguran di atas 4 bulan, terhitung darah nifas. Di bawah 4 bulan dihitung sebagai darah istihadhah. Perbedaannya darah istihadhah dengan darah haid dan nifas dari segi hukum. Darah istihadhah kalau keluar masih tetap sholat, masih tetap puasa. Darah istihadhah ketika keluar itu masih tetap sholat dan tetap puasa, walaupun darah loh. Namun masalahnya darah penyakit. Kalau darah haid, darah nifas, tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Untuk sholatnya tidak diqadha, untuk puasanya diqadha. Puasanya disaur, puasanya diganti. Kalau sholatnya tidak. Kenapa kok nggak qadha sholat selama ibu-ibu 7 hari datang bulan? Kalau puasa iya. Kenapa? Hikmahnya apa? Kalau 1 minggu enggak sholat, yang mesti diqadha itu banyak. Taruhlah 5 1 hari, 5 dikalikan 7, 35 sholat. Berat nggak ibu-ibu? Berat. Namun kalau puasa cuma 7 hari dia nyaur, 7 hari saja dia nyaur tadi, dia ganti puasanya, sehingga berbeda. Untuk qadha sholat dengan qadha puasa. Qadha sholat untuk wanita haid tidak ada, kalau qadha puasa tetap ada.
Nah, sekarang kaitannya dengan hukum. Sekarang kita bahas tentang darah haid. Yang perlu dipahami lagi yang kedua setelah tahu tadi tentang macam-macam darah, perlu ibu-ibu pahami baik-baik. Haid itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kalau lagi datang bulan kita nggak bisa ibadah, nggak perlu sedih. Kalau wanita nggak bisa ibadah nggak perlu sedih. Contoh ibu-ibu ketika mungkin pas bulan Ramadan nggak bisa puasa, aduh kok saya datang bulan nggak bisa puasa lagi. Dapat Lailatul Qadar pas 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, pas datang bulan, sedih nggak kira-kira ibu-ibu? Sedih. Wah, peluang saya dapat Lailatul Qadar bagaimana? Sebenarnya tetap dapat peluang dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan ibu-ibu harus suci. Pokoknya ada ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Yang jelas kalau wanita haid tidak boleh melakukan sholat, berarti cuma sholat saja yang tidak boleh dia lakukan. Nanti akan saya sebutkan ada beberapa hal yang ibadah ibu-ibu yang masih boleh dilakukan ada. Maka pahami ini sudah jadi ketetapan Allah. Jadi tidak boleh protes pada takdir, tidak boleh kita itu merasa sedih yang panjang gara-gara mendapatkan uzur semacam ini. Pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat ini Aisyah sedang melakukan ibadah yang paling besar, yaitu ibadah haji. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba datang bulan. Dan gak seperti ibu saat ini kalau mau pergi haji, biasanya kalau para wanita itu disarankan oleh dokter untuk memakai obat atau ada mungkin suntik yang ini untuk menghalangi datang bulan. Hukum asalnya boleh. Namun ketika itu Aisyah tidak pakai seperti tadi. Aisyah radhiyallahu anha datang bulan saat mau berhaji. Ini ibadahnya ini banyak sekali dan butuh ketika itu dalam keadaan suci. Aisyah merasa seperti itu. Maka Aisyah ketika itu nangis. Sedih dia. Saya pas haji seperti ini, Allah takdirkan datang bulan. Maka Rasulullah SAW datang menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, malaki anfisti, engkau sekarang datang bulan? Dan Rasulullah SAW menyebut nifas ini untuk istilah haid. Jadi nanti hukum haid dengan nifas itu hampir sama. Hukum haid dan nifas itu sama. Ada beberapa hukum itu sama antara orang yang haid dengan orang yang nifas. Wanita yang haid dan yang nifas itu sama. Nah ketika itu Aisyah jawab, "Na'am, iya Rasulullah, saya datang bulan sekarang." Dan Aisyah ketika itu nangis. Maka Nabi SAW itu katakan, "Inna hadza amrun katabahullah." Ingat wahai Aisyah, datang bulanmu ini sudah jadi ketentuan Allah. Yaitu ini adalah ketentuan ala banati Adam. Ini adalah ketentuan bagi wanita dari keturunan Adam. Pun Pak. Aisyah ketika itu dihibur oleh Nabi SAW. Ini sudah jadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi para wanita. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Aisyah, faqdi mayyaqdi lil hajj. Engkau boleh lakukan amalan-amalan ketika haji apapun itu, ghaira alla tatufi bil bait, kecuali untuk tawaf. Tawaf tidak boleh kamu lakukan. Berarti amalan-amalan ketika haji, yang pertama yang dari yang rukun, ya ada wukuf di Arafah, boleh, walaupun lagi datang bulan. Beralih ke mabit di Musdalifah, boleh, ya walaupun datang bulan. Kemudian lempar jumrah Aqabah di hari ke-10, boleh, walaupun datang bulan. Kemudian nanti setelah itu mabit di Mina,
3 hari dia mabit di Mina, boleh, walaupun dalam keadaan datang bulan, kecuali di sini tawaf. Yang biasanya masalah di sini kalau dalam musim haji ini bagian datang bulan tidak bisa melakukan tawaf rukun atau dikenal dengan tawaf ifadah. Dia tidak bisa melakukan. Kapan bisa melakukannya? Nanti tunggu kalau ketika suci. Masalahnya kita kalau dari Indonesia waktunya itu terbatas, dan kira-kira mau naik haji lagi nggak? Ini sekarang kalau nggak bisa ya, berarti nanti haji berikutnya nanti baru menunaikan yang kurang tadi, atau datang lagi untuk umroh lah. Kalau datang untuk umroh lagi mungkin masih bisa. Intinya butuh biaya, dan itu juga butuh ngantri dan butuh kumpul uang lagi. Maka jadi masalah di sini bagi ibu-ibu kalau lagi datang bulan ketika ingin melakukan tawaf ifadah. Solusinya menurut ulama kontemporer, mereka katakan sudah lakukan saja tawaf tadi karena uzur semacam ini, walaupun dalam keadaan datang bulan. Maka lakukan tawaf tadi sampai tawaf itu selesai 7 kali putaran. Tawaf ifadahnya dia sudah penuhi rukun. Setelah itu dia melakukan sa'i untuk haji. Setelah itu selesai, tinggal tunggu nanti waktu kepulangan, tinggal melakukan tawaf wada. Kalau masih datang bulan, maka tawaf wada ditinggalkan. Akhirnya langsung pulang ke tanah air, tawaf wada dia tinggalkan tadi, tidak masalah. Intinya di sini jadi pelajaran bagi ibu-ibu, kalau mengalami seperti ini tidak perlu khawatir. Yang lainnya boleh dilakukan, kecuali di sini apa? Kalau dalam masalah haji, tawaf. Adapun ada larangan bagi wanita haid, itu ada 5. Larangan bagi wanita haid ada 5. Yang pertama di sini yang kita sebutkan tawaf, keliling Ka'bah. Yang kedua apa lagi? Sholat 5 waktu, termasuk juga sholat sunnah, termasuk juga sholat jenazah. Tidak boleh. Yang ketiga, puasa. Mau puasa wajib Ramadan, atau qada puasa, nyaur puasa, atau puasa sunnah, tidak boleh. Termasuk juga ibu-ibu nggak usah khawatir kalau ini pas misalnya hari Arafah, puasanya lagi datang bulan, ya memang tidak boleh puasa. Terus yang keempat, tidak boleh disetubui oleh suami. Tidak boleh disetubui oleh suami. Yang kelima, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Saya di sini sebut dengan menyentuh. Menyentuh nggak boleh. Kalau ini mushaf ya, menyentuh tidak boleh. Baca boleh atau tidak? Kalau menurut ulama Syafi'iyah, membacanya boleh, namun cuma dalam batin saja, tidak boleh dikeluarkan. Namun wallahu a'lam pendapat yang paling tepat masih boleh baca, karena dalil yang melarang tidak kuat. Masih boleh membaca, namun tidak boleh menyentuh. Pernah saya bahas ini, terus solusinya gimana kalau ibu-ibu di bulan Ramadan misalnya ingin baca Al-Quran, gimana? Ada berapa cara kemarin? 2. Yang pertama, pakai sarung tangan. Yang kedua, pakai Al-Quran yang terjemah. Pakai sarung tangan bisa nyentuh, karena yang nyentuhnya bukan langsung dari tangan kita, namun yang nyentuh ini adalah dari sarung tangannya. Yang kedua, pakai Al-Quran terjemahan atau Al-Quran yang berisi tafsir, karena ketika itu tidak disebut lagi mushaf. Tafsirannya itu lebih banyak, terjemahannya itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, sehingga tidak digolongkan lagi mushaf. Adapun yang dilarang dalam hadis itu menyentuh mushaf, la yamusul Quran illa tahir. Kata Nabi SAW, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Berarti 5 ini tidak boleh dilakukan. Yang pertama tadi tawaf, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat disetujui oleh suami, yang kelima tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Berarti yang masih boleh sekarang, yang masih dibolehkan bagi wanita haid, 1,
membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran terjemahan, boleh. 2, zikir. Zikir masih boleh. Sepakat ulama. Zikir masih boleh. Kita punya kebiasaan baca zikir pagi petang. Walaupun di situ ada ayat-ayat Al-Quran, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Walaupun ada ayat-ayat Al-Quran, namun kan niatannya bukan untuk tilawah Al-Quran, namun niatannya untuk zikir pagi atau petang. Ibu-ibu sebelum tidur boleh juga baca zikir seperti zikir sebelum tidur. Ada baca ayat kursi, ada baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh dibaca sebelum tidur. Perlu wudu nggak? Lagi datang bulan. Ngapain wudu, Bu? Wudu emangnya darahnya berhenti langsung? Apa manfaatnya wudu sebelum tidur bagi wanita haid? Hadasnya jadi kurang? Enggak, tetap hadas besar. Jadi menurut para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan ibu-ibu yang datang bulan tidak perlu wudu. Ya, tidak perlu wudu. Ya, mau tidur ya langsung tidur karena tidak mengangkat hadas juga. Jadi kalau ketika itu mau baca zikir sebelum tidur, ya sudah baca saja. Ya sudah baca saja zikir yang dibaca tadi. Baca ayat kursi, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada juga disunahkan membaca surat Al-Mulk. Itu diperintahkan sebelum tidur, masih dibolehkan. Yang kedua zikir. Yang ketiga berdoa boleh nggak? Boleh. Yang ketiga berdoa dibolehkan. Yang keempat, menurut sebagian ulama masih dibolehkan masuk masjid, termasuk mengikuti pengajian. Saya katakan sebagian ulama, karena kalau ulama Syafi'iyah yang jadi pendapat di negeri ini tidak boleh wanita haid untuk masuk masjid. Walaupun cuma jalan begitu saja tidak boleh. Namun mereka syaratkan kalau cuma lewat saja, yang jelas yang tidak dibolehkan kalau sampai mengotori masjid. Namun wallahu a'lam pendapat yang lebih tepat masih dibolehkan wanita haid untuk berdiam di masjid. Di antara alasannya satu, dulu Nabi SAW itu punya tukang bersih di masjid, seorang wanita. Dan kalau dia tinggal di masjid, dia memang tinggal di masjid, tidak pernah ada kalimat dari Nabi SAW yang mengatakan kalau kamu lagi datang bulan, kamu harus pergi dari masjid. Yang kedua, pernah Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi SAW, tolong wahai Aisyah, kamu ambil sajadah di masjid. Dan Nabi SAW dengan rumahnya itu, masjid dengan rumahnya dekat, berdampingan. Aisyah bantah Rasul, wahai Rasul, saya ini lagi datang bulan. Rasul jawab, sama seperti pernyataan tadi, datang bulanmu itu bukan karenamu, namun sudah jadi ketentuan dari Allah. Ambil sana sajadah di masjid. Dalam keadaan datang bulan seperti itu, Aisyah tetap masuk masjid. Dan ini yang dijadikan pendapat oleh sebagian ulama, masih dibolehkan untuk masuk masjid seperti tadi. Kemudian yang masih dibolehkan lagi yang kelima, boleh makan dan tidur bareng suami enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kenapa di sini saya sebutkan sebelum Islam itu datang, ketika para wanita itu lagi datang bulan, para suaminya pergi tinggalkan istrinya. Kamu lagi datang bulan ya, saya pergi, saya nggak mau lagi tidur bareng kamu. Nanti tunggu kamu suci dulu. Ketika Islam datang, perintahnya itu cuma pokoknya jangan dekati istrimu ketika dia itu haid, yaitu maksudnya jangan sampai menyetubuhi istrimu. Itu saja. Di sini saya sebutkan karena di masa jahiliyah ini nggak boleh tidur bareng istri, nggak boleh. Namun beda ketika Islam itu datang, Islam memberikan keringanan dan ini termasuk memuliakan para wanita. Ya, ini termasuk memuliakan para wanita, memuliakan ibu-ibu yang ada. Ya, maka di masa Islam dengan masa jahiliyah beda jauh sekali. Wanita direndahkan di masa jahiliyah, ketika masa Islam itu datang, wanita itu benar-benar dimuliakan. Kemudian yang terakhir, masih boleh bercumbu dengan suami
asalkan tidak di kemaluan. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu ketika masa haidnya kecuali berhubungan intim. Namun yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika beliau itu mau mencumbu istri-istrinya, Nabi SAW itu memakai suruh istrinya nutup bagian antara pusar dan lutut, tutup dengan sarung. Tutup dengan sarung. Dan selain itu dibolehkan. Yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dengan istri-istri beliau. Dan itu yang dibahas dulu untuk kesempatan kali ini. Insya Allah pembahasannya masih berlanjut di pertemuan berikutnya. Monggo di antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Itu saja. Baik. Adakah batasan waktu darah haid? Sebagian ulama itu mengatakan seperti ulama dalam mazhab Imam Ahmad, begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i itu menyatakan maksimal darah haid itu adalah 15 hari. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, darah haid itu tidak dibatasi waktunya. Darah haid untuk jangka waktunya berapa lama tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan 15, bisa jadi lebih daripada itu. Yang jelas kalau sudah punya kebiasaan berarti pakai kebiasaannya tadi. Misalnya ibu-ibu punya siklus rutin 7 hari, maka patokannya pakai 7 hari ini. Karena kadang darah haid itu bersambung dengan darah istihadah. Maka kalau ada gangguan seperti itu, kebiasaannya misalnya tanggal 1 sampai tanggal 6, maka tanggal 1 sampai tanggal 6 saja yang dianggap darah haid. Kalau masih berlanjut, berarti itu yang dianggap darah istihadah. Berarti sampai tanggal 6 ya mandi, kemudian ketika itu sholat, yang hari setelahnya itu dianggap sebagai darah kotor atau darah istihadah. Namun asalnya kalau tidak ada gangguan seperti ini dianggap sebagai darah haid, tidak dibatasi dengan maksimal ataupun minimalnya, tidak. Ini pendapat yang paling kuat disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kaidahnya seperti itu, tidak dibatasi jumlah harinya. Ada lagi? Ya. Oh ya, mic-nya ya Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, teman saya bertanya, kalau ngaji pakai Al-Quran yang terjus kecil-kecil antara jemaah sedang boleh beda? Tidak boleh. Cuma Al-Quran tok ya, tidak ada terjemahannya. Tidak boleh. Harus ada terjemahannya. Yang saya bilang tadi masih boleh. Saya tadi menurut pendapat saya masih boleh. Masih boleh. Kenapa nggak datang bulan aja? Bukan kurang afdol. Ya mungkin ketika haji dan umroh karena kita akan sulit ngulang, sangat urgen sekali make. Namun kalau puasa, ibu masih bisa nyaur nanti. Ya sudah nggak tarawih. Oh, saya sebutkan dulu satu hal, saya belum sebutkan di sini. Ibu-ibu nggak usah khawatir ketika kita punya uzur terus meninggalkan sesuatu, karena uzur ini tetap didapat pahala yang sama. Jadi misalnya kebiasaan kita, ya kebiasaan kita Senin Kemis saya itu puasa misalnya. Namun ketika Senin Kemis kali ini saya lagi datang bulan, pahalanya dapat ataukah tidak? Nabi SAW itu katakan,
siapa yang dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala seperti ketika dia sehat, seperti dia dalam keadaan mukim. Jadi tetap dapat pahala. Jadi nggak usah khawatir, pahalanya tetap dapat. Waktu hamil 2 bulan mengalami pendarahan. Nah, itu belum paham ini berarti. Asalnya memang hukum asalnya kalau darah kita hukumi haid. Betul, memang anggapannya seperti ini. Namun karena ini ibu punya kasus, punya masalah, ada pendarahan, maka baiknya ini dianggap sebagai darah istihadhah. Karena sebelumnya ketika sudah hamil itu nggak punya kebiasaan haid lagi. Maka saya sarankan ya itu tetap dianggap darah istihadhah, berarti masih tetap sholat. Ya, berarti masih tetap sholat. Ada lagi? Mic-nya kesini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yakin itu darah haid. Dari ciri-cirinya yakin itu darah haid. Iya. 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 Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyambung ke pertanyaan pertama, ini kasusnya sama. Jadi pertanyaannya terus jadi dasar, berapa lama seorang wanita itu mengalami haid? Maka kalau kasusnya seperti wanita yang menopause kemudian akan menopause dan setelah itu dia mengalami siklus yang tidak teratur, haidnya keluar 20 hari, 6 bulan lagi baru keluar lagi 14 hari. Nah, seperti ini dianggap 20 hari itu haid. Datang lagi 6 bulan, 14 hari lagi itu dianggap haid. Sampai darahnya itu berhenti baru dia kembali boleh sholat. Ya, nanti kalau berikutnya lagi dan butuh waktu lagi 3 bulan, terus datang seperti itu lagi, maka dilihat lagi dari ciri-ciri yang ada itu darah haid, maka dianggap haid. Tapi kadang-kadang darah yang sudah sekian hari warnanya agak berubah, warnanya seperti coklat sekali gitu. Terus kadang-kadang keturunan seperti itu. Kalau itu masih nyambung dengan haid tadi, maka dianggap itu masih darah haid, masih haid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp. Sekarang ngegosipnya ya sudah canggih, Bu, nggak seperti zaman Aisyah dulu. Ya, sekarang lewat tangan. Ya, obrolannya lewat chattingan, obrolannya lewat
grup obrolannya itu lewat yang nyebar-nyebar berita yang nggak benar seperti itu, maka sekarang itu dianggap seperti lisan yang tapi diwujudkan lewat tulisan. Ya, maka perlu hati-hati. Kalau memang kita sudah nggak bisa menasihati grup semacam itu, baiknya left saja, keluar. Daripada kita termasuk orang yang meridhoi kemungkaran, malah kita nambahin lagi, tambah dosa lagi. Mendingan kalau sudah nggak betah, mohon maaf saya pamit dulu dari sini. Ya, terasa nggak pas lah grup ini yang kita pengen cari ridho Allah di situ. Kemudian ditambah dengan hal yang sia-sia semacam tadi. Apalagi kalau ngegosip terus, ya maka tinggalkan grup tadi. Sama juga menebar kebencian. Ya, baiknya jadikan grup itu jadi grup yang manfaat. Ya, kalau ada grup di pengajian ini ya maka isinya itu hadis-hadis yang dikasih gitu. Namun semuanya butuh cross check, artinya cari dari sumber yang terpercaya, bukan dari sembarang sumber. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengaruh dari pil KB dan suntik atau enggak, Bu? Enggak ada. Enggak pengaruh sama sekali. Ada siklus rutin. Rutinnya juga segitu, 2 minggu. Sudah punya kebiasaan apa belum, Bu? Nah, ini kayaknya masalahnya operasi tadi. Maka coba nanti ditimbang-timbang dengan nasihat dari dokter, ya, biar tahu ini masalahnya itu masalah apa. Yang jelas memang kalau mau hukumi, Ibu biasanya berapa hari haidnya? Enggak, yang dulu sebelum operasi. Dulu. 10 hari. Oh begitu. Jadi 10 hari tadi nih, 10 hari ya. Taruhlah itu 10 hari ini jadikan patokan. Kalau 10 hari sudah jadi kebiasaan, maka kebiasaan ini yang dipakai. Lebih daripada 10 hari, maka itu bukan darah haid lagi. Dipakai kebiasaan tadi. Nah, ini nanti lihat yang kebiasaannya itu berapa hari. Kalau lebih daripada 10 hari, maka 10 yang lebihnya tadi tidak dianggap sebagai darah haid. Nanti saya akan lebih jelaskan nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Yang penting ibu niat saja, ya, niat untuk membedakan dengan mandi biasa. Setelah itu ada cara khusus untuk mandi wanita haid. Di antaranya kalau wanita haid, khusus untuk yang haid, kepangan rambutnya itu dilepas. Nah, kepangan rambutnya itu dilepas. Kalau dalam keadaan junub, ibu-ibu dalam keadaan junub nggak harus lepas. Namun kalau dalam keadaan haid, suci, maka ini kepangannya dilepas, kemudian mandi dalam keadaan kepangan lepas tadi. Ada aturan-aturannya lagi. Yang jelas wudhu baiknya sebelum mandi, kemudian mandi seperti biasa. Doanya apa? Niat saja di awal. Tidak ada doa khusus. Iya, caranya seperti itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarung tangan, ya.
hakikat pakai sarung tangan sendiri, ketika pakai sarung tangan maka kainnya yang menyentuh, bukan kulit ibu-ibu secara langsung. Kainnya yang menyentuh, yaitu dari kain sarung tangan ini yang menyentuh. Makanya dalam kasus, kalau menurut ulama Syafi'iyah, bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, mereka anggapannya itu kulit ketemu kulit, ya, kulit ketemu kulit. Kalau kain ketemu kain, kain baju ketemu kain baju, enggak. Namun kulit ketemu kulit, maka yang jadi landasan ini nyentuh enggak langsung kulitnya. Kalau pakai yang lain berarti ini tidak dikatakan menyentuh langsung. Adapun kenapa dilarang menyentuh? Ya, kenapa dilarang menyentuh? Menyentuh langsung? Ya karena hadis mengatakan demikian. Al-Quran juga menyatakan demikian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami pulang dalam keadaan datang bulan, marah-marah berarti nanti. Ya boleh bu, pakai bu, seperti itu boleh. Namun yang tadi saya nggak sarankan kalau yang sedang puasa. Kalau dalam keadaan ini masih boleh. Iya, diperbolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklusnya belum sedemikian rutin, kadang berhenti di hari ketiga, nanti lanjut lagi hari keempat, datang bulan lagi, seperti itu. Kalau memang kasusnya seperti tadi, dianggap ketika darah itu keluar sampai hari ketiga tadi dianggap haid, sudah kira-kira itu suci, mandi, lalu ketika itu sholat seperti biasa. Hari berikutnya datang bulan lagi, dianggap haid lagi, ya, karena ini nggak punya kebiasaan. Kalau punya kebiasaan, dipakai kebiasaannya. Namun kalau belum punya kebiasaan, belum punya siklus tetap, maka yang dipakai itu adalah adanya darah atau tidak. Ya, yang dipakai adanya darah atau tidak. Kalau adanya darah berarti dianggap haid, lagi haid. Kalau tidak ada, artinya sudah selesai, berarti dianggap darah haidnya sudah selesai. Warna darah di hari ketiga, keluar lagi di hari ke-5. Beda dengan warna darah di hari ketiga. Dan tadi belum punya siklus. Gak lancar. Wallahu alam, tetap dianggap darah haid. Tetap dianggap darah haid. Oke. Okay. Itu saja dulu ibu-ibu sekalian. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah untuk pertanyaan yang lainnya bisa diajukan nanti pada pertemuan Selasa pekan kedua di pertemuan berikutnya insyaallah. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kebaikan dan dimudahkan untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Itu saja, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.